Hadirin jamaah subuh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih sibukkan kita dalam perkara agama. Allah masih libatkan waktu kita untuk bisa melaksanakan perintahnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita, dan insyaallah Allah jadikan kita sebagai hamba yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjut kembali kajian rutin kita berkaitan tentang akidah tauhid. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa mendatangkan barokah dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Nasaihul Ibad menjelaskan bahwa Imam An-Nawawi memberikan untayan kalimat-kalimat yang ini banyak kita dapatkan untuk pelajaran dalam keseharian kita, kehidupan kita di dunia ini, dalam bekerja, dalam beribadah, apa saja. Nah, ini kita akan dapatkan. Qala An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Nawawi berkata, menjelaskan, jami'ul ibadat awamirillahi ta'ala khaslatani tarji'u ila khaslatani. Beliau menjelaskan bahwa seluruh awamirullah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu dikembalikan, kata beliau, hanya dua perkara. Perintah-perintah Allah itu dikembalikan, rujuknya, kembalinya hanya khislatani, dua perkara yang agung. Sehingga ulama menjelaskan bahwa disinilah kesempurnaan iman kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah. Siapa yang bisa buat dua hal ini dalam kehidupan, maka insya Allah dia yang paling sempurna dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa dua perkara tersebut? Yang pertama, beliau katakan bahwa ta'zimu lillah. Ini yang pertama, yaitu mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah ini adalah tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tinjau aspek ibadah yang kita kerjakan, itu sebenarnya adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah. Apa contohnya? Contohnya dari mulai surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu udah bentuk keagungan Allah. Kita mengagungkan Allah. Dimulai dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu bentuk pengagungan kita kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, itu juga. Bahwa kita mengagungkan Allah, tidak ada yang lebih sayang kepada kita, tidak ada yang lebih kasih kepada kita ini
melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pengagungan kita kepada Allah. Bahkan azan dikumandangkan pun kita hadir untuk sholat berjemaah, contohnya seperti sholat subuh ini bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang ada keagungan Allah dalam hatinya, insya Allah sempurnalah iman dia. Tapi Bapak Ibu baru separuh, kata Imam Nawawi. Sebab dia ada dua. Kalau kita sudah dapat ini, berarti sudah dapat separuh agama. Yang itu Imam Nawawi jelaskan. Bentuk keagungan kita kepada Allah. Membaca Al-Quran itu juga bentuk keagungan kita, mengagungkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran juga itu banyak menjelaskan bagaimana kita supaya mengagungkan Allah dalam kehidupan ini. Kalau ada pertanyaan, bagaimana cara mengagungkan Allah dalam kehidupan ini? Jawabannya sangat mudah. Kedepankan perintah Allah. Prioritaskan. Kita lebih utamakan atau nomor satukan perintah Allah. Maka engkau sudah dipastikan mengagungkan Allah dalam kehidupan. Contoh dalam kehidupan ini, datang waktunya azan. Datang juga pelanggan. Kira-kira kita pilih mana? Hah? Iya, kalau rendah. Tapi kalau tekennya 1 M, kan mikir-mikir juga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di situ. Nah, di situ nampak hasil ibadah kita ini benar nggak kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh juga datang azan. Ya, alhamdulillah kita sudah lewati nafsu syahwat tadi. Tak kita hiraukan pelanggan. Kita berkemas hadir ke masjid. Nah, ada juga orang sudah persiapan ketika azan kumandang, nampak di sini keagungan Allah. Apa itu? Ketika azan dia tak mau berbicara sama siapapun. Ini salah satu bentuk pengagungan kita kepada Allah. Maka kalau syariat menuntun kita, kalau hukumnya karahiyah tanzih. Hukumnya adalah makruh berbicara ketika azan dikumandangkan. Nah, jadi ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai azan kita malah ada cerita. Ini lebih setan daripada iblis itu. Azan dikumandangkan kita cerita, ini bahaya. Sebab kenapa? Ada ancaman keras dari Allahumma shalli Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Imam Suyuti ini Bapak Ibu, dia punya karya yang luar biasa. Apa itu? Dia kumpulkan semua kalam-kalam para alim ulama dari dahulu sampai zaman beliau hidup. Maka beliau karang kalangan itu intisarinya. Nah, itulah karangan beliau, Imam Suyuti. Suka mengumpulkan kaidah-kaidah agama, beliau simpulkan intisarinya. Nah, maka Imam Suyuti ini beliau mengatakan dalam karangan kitabnya, salah satu karangan kitabnya, apa beliau katakan? Man takallama hinal adzan yukhsha alaihi min su'il khatimah. Alhamdulillah. Beliau punya fatwa seperti itu. Apa itu? Man takallama, siapa yang berbicara hinal adzan, ketika dikumandangkan azan, yukhsha, dikhawatirkan, alaihi min su'il khatimah, nanti ujung hidupnya su'ul khatimah. Nah, maka bolehlah cek diri kita masing-masing selama ini gimana kita respon azan itu. Respon azan itu.
Kan kita sudah dengar Bapak Ibu, sudah maklum di masyhur di telinga kita ini, kalau datang azan, dikumandangkan azan, maka setan kemana dia? Lari atau diam diri? Lari, takut. Sebab keagungan itu kalimat. Nah, gak bisa dia berdiri. Lari pun kemana? Ke toilet, kamar mandi. Maka kalau ketika azan, kalau nggak kebelet kali, ya janganlah masuk. Itu syariatnya seperti itu. Kalau azan kumandang, kita masuk berarti bareng temannya berarti. Kecuali urgent kan, kecuali apa? Udah kebelet, nggak bisa tahan lagi. Cuman jangan dipas-paskan. Sebab di waktu itu bersarang mereka di situ. Nah, kenapa dikatakan Imam Suyuti mengatakan khawatir kami nanti dapat itu suul khotimah orang seperti itu. Sebab kenapa? Setan saja itu apa? Lari, takut dengan keagungan Allah. Itu kan lafaz keagungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Bahkan satu riwayat jelaskan bahwa nanti di akhir zaman dibaiatlah tentara-tentaranya Imam Mahdi yang memiliki kekuatan takbirnya bisa meruntuhkan bangunan, bisa menjatuhkan pesawat tempur. Kekuatan apa itu? Kalau nggak punya iman yang sempurna, nggak bisa kita dapat takbir seperti itu kekuatannya. Kalau kita dengar azan, kita bicara. Bisa. Nggak ada kekuatan iman seperti itu. Maka harus perhatikan ini. Sebab dalam satu kitab ulama menjelaskan bahwa kalau kita beribadah tanpa didasari dengan adab, maka semua pahala ganjaran nggak dapat. Itu Nabi itu Allah tegur sama sahabat. Apa itu kisahnya? Salah satunya ini kita menceritakan bahwa kalau orang punya muamalah ibadah tapi tak dengan adab, maka bisa habis hangus pahala kita. Apa itu? Suatu saat itu para sahabat pernah diundang Nabi makan di rumah. Ketika makan, maka mereka cerita sampai mengangkat suara, terganggu Nabi. Nah, biasalah orang buat hajatan kan ribut-ribut cerita macam-macam. Nah, sahabat pun seperti itu. Ternyata ditegur melalui lisan Nabi di dalam Al-Quran. Kata Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Wahai sahabat, wahai manusia umumnya, janganlah engkau mengangkat suaramu lebih keras daripada nabimu. Sebab apa? Sebab tahbitu a'malakum. Nanti semua pahala ganjaran ibadahmu akan hangus. Ini berkaitan dengan apa? Adab. Maka penting Bapak Ibu jaga. Kalau nggak tahu itu bahayanya kalau bicara ketika azan, dulu insya Allah maafkan, istighfar. Tapi nanti habis ini jangan buat lagi. Kok buat lagi, tanggung jawablah Bapak Ibu. Kami sudah sampaikan ini ilmu, kami sudah sampaikan, inti malaikat bersaksi. Tinggal nanti Bapak Ibu yang tanggung jawab. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mengamalkannya, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi separuh kita kalau udah dapat mengamalkan keagungan Allah dalam kehidupan, dapat separuh agama. Separuhnya lagi mana? Kata Imam Nawawi, beliau mengatakan bahwa separuhnya lagi yang kedua adalah asyafaqatu bi khalqillah. Menebar cinta kasih terhadap makhluknya Allah, khususnya terhadap manusia.
Dan kalau kita tinjau pun Bapak Ibu, ibadah kita ini memang kembali ke situ. Bahkan Allah ngancam, gak terima sholat kamu kalau kamu di luar sholat tak menebarkan cinta kasih. Apa itu? Allah katakan dalam Al-Quran, wa aqimus sholah wa atus zakah. Setelah kamu mengerjakan sholat, mengagungkanku dalam kehidupan, maka di luar itu harus juga kamu tebarkan apa? Cinta kasih. Bentuknya terjemahan cinta kasih itu apa? Bantu orang melalui harta, itu bayar zakat. Maka bisa dipastikan kalau orang tak bayar zakat, sholatnya tak diterima, tak dapat pahala. Bahkan dalam surat Al-Luqman itu dijelaskan, washkurli, Allah katakan bersyukurlah kepadaku, sebab semua karunia nikmat Allah yang berikan kepada kita. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Perintah agar kita mensyukuri Allah sebagai Tuhan kita, memberikan semua macam nikmat dalam kehidupan. Salah satu yang tak kita sadari sampai sekarang, nikmat bernapas. Adakah pernah kita berpikir, napas ini kalau dibayar, setiap tarikan napas, nggak usah mahal-mahal, 100.000 aja sekali napas, sekali tarikan, kira-kira kita jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Suruh bayar pajak bernapas, nggak sanggup kita. Kalau ditanya boleh saja. Ya Allah yang punya barang itu udara, tapi Allah itu sangat sayangnya kepada kita, tak minta belas kasih. Mau kamu taat, mau kamu ingkar kepadaku, tetap dibagi bernapas itu. Nah, inilah bedanya sifat manusia yang karim, yang dermawan, sama sifatnya Allah yang karim, dermawan. Kalau sifatnya dermawan manusia masih ada level batasnya. Contoh, orang ada dermawan, diminta sekali, 2 kali, sebulan, 2 bulan. Masih ada sifat dermawannya. Tapi kalau udah tahunan, minta terus tiap hari, dia bercokol juga hatinya itu. Tapi Allah ini tak. Mau dia baik, mau dia ingkar pada Allah, tetap Allah bagi cinta kasih saya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 50%-nya lagi mana ibadah kita? Sempurna ibadah kita itu, maka tebarkan dalam kehidupan ini apa? Cinta kasih. Allah katakan washkurli, kemudian apa? Wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku, kemudian jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ini kan berkaitan dengan makhluk juga. Bahkan diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Wala taqul lahuma uffil. Jangan katakan kepada kedua orang tua ini perkataan, kalau orang terjemahan katakan uff. Tapi kalau kami mengartikan sesuatu tindakan, ucapan, apa saja yang menyakiti hati orang tua, itu namanya uff. Sudah dihitung apa? Durhaka. Memang ucapan enggak lemah lembut dia, tapi perbuatannya atau perbuatannya luar biasa, tapi ucapannya pedas. Jangan sampai. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting. Sebab dalam satu mafhum hadis dijelaskan, kalaupun engkau mengerjakan ibadah, tapi kalau orang tuamu tak ridho samamu, maka Allah pun tak ridho. Itu dalam hadis menjelaskan seperti itu. Maka jagalah ridho kedua orang tua. Kan sering kita dengar dalam mafhum hadis, apa hadisnya berbunyi? Ridhollah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu, senangnya Allah itu kepada kamu tergantung senangnya orang tuamu. Kalau senang orang tua berarti detik itu Allah lagi senang kepada kita. Tapi kalau orang tua kita lagi marah, susah, sakit hati sama kita dengan perbuatan atau ucapan, maka detik itu juga Allah lagi
murka atau lagi marah. Nah, jadi kan ada pernah seorang murid bertanya, murid ini adalah orang yang punya proses panjang untuk mengenal Allah. Itu namanya murid. Murid tanya sama tuan guru, wahai tuan guru. Murid bertanya kepada tuan guru, wahai tuan guru, derajat apa yang pertama kali diterima oleh seorang hamba menuju Allah? Derajat yang pertama kali diterima seorang hamba ingin perjalanan menuju mengenal Allah, kembali kepada Allah. Tuan guru ini menjawab. Tuan guru ini namanya Uwais Al-Qarani. Bapak Ibu pernah dengar nama ini? Uwais Al-Qarani. Dia bukan sahabat tapi tabi'in. Cuman hidupnya di zaman Nabi. Di zaman Nabi hidup dia sudah ada. Nabi sudah tua, beliau masih muda. Cuman nggak sempat mengunjungi Nabi sebab sibuk melayani emaknya. Kemana-mana digendong emaknya itu. Sebab udah lumpuh. Bahkan satu riwayat dijelaskan digendong emaknya itu karena emaknya mau naik haji, pingin. Cuman nggak ada biaya. Latihanlah itu Uwais Al-Qarni. Beliau kan dari Yaman. Aslinya orang Yaman. Itu di Yaman tuh banyak bukit-bukit tinggi. Dan ajaibnya bukit Yaman itu batu semua isi. Satu daun pun nggak ada. Pohon nggak tumbuh. Sebab hujan setahun cuma sekali. Itu pun gerimis. Tapi ajaibnya luar biasa kuasa Allah itu mendatangkan air nggak habis-habis tanpa hujan. Dan tak pernah kami dengar di tempat kami dulu kuliah, nggak pernah dengar itu mahasiswa itu mengeluh air kurang, nggak pernah. Nah, itu ajaibnya itu luar biasa. Allah bisa mendatangkan air tanpa dengan hujan. La ilaha illallah. Nah, itu penting kita masukkan keagungan. Nah, karena dia pengen kali makin sama emaknya, maka dia latihan. Dia bawa anak sapi, dia gendong di belakang. Anak sapi, coba bapak gendong. Kan lumayan itu. Ngapain? Dia naik bukit, turun. Naik bukit, turun. Gitu. Supaya ngekerkan badannya. Nanti gendong emaknya supaya dari Yaman digendong ke Mekah. Jauh itu, Bapak Ibu. Dari sini aja gendong emak kita ke Rimo, kita kelengar. Makanya dapat doa dari Nabi. Nabi katakan, wahai Umar, wahai Abu Bakar, kalau kamu nanti jumpa namanya Uwais Al-Qarni, paling Nabi gak pernah jumpa. Itulah mukjizat Nabi, bisa mengenal umatnya. Kalau kamu nanti jumpa, minta doa sama dia. Sebab doanya mustajab. Sebab apa? Itu amalannya tadi. Melayani ibunya. Nah, kalau kita punya amalan itu, bisa dijuluki kita sebagai walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kedua? Menebarkan cinta kasih. Jadi memberi makan ini termasuk amalan yang besar. Bahkan orang menunda ibadahnya, contoh, kita sudah ada beberapa kali naik haji atau umrah. Satu momen kita sisakan khusus. Biaya umroh kita ini kita sedekahkan untuk bagikan orang fakir miskin. Itu lebih afdal, kata ahli ulama. Jauh lebih afdal itu pahalanya engkau bagikan kepada orang miskin daripada engkau naik umroh. Yang buat apa kita umroh kalau tetangga lapar? Dia tuntut kita nggak bisa. Itu ada kisah dalam kitab itu. Kitab Imam Suyuti juga menjelaskan. 1 tahun itu jemaah haji nggak diterima hajinya. Heran, ulama itu di zamannya yang luar biasa karomahnya bisa menalar ini kenapa ibadah nggak diterima satu pun, termasuk saya. Ternyata diselidiki bahwa di waktu itu di tahun itu ada orang yang hampir mati kelaparan. Maka tahun itu haji nggak diterima oleh Allah. Menangis-nangis orang itu beribadah berdoa nggak diterima. Sebab apa?
Dia telantari makhluknya Allah. Maka separuh ibadah kita di mana? Menabarkan cinta kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kajian yang singkat ini bisa menambah amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita majelis ilmu, Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.